Prosesi ini akan ditandai dengan hand scanning. Mohon berkenan kepada Bapak PJ Gubernur dan Kepala OJK untuk meletakkan tangan di posisi yang telah disediakan. Hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama seremonial kick-off Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Produk Dalam Negeri dan Bangga Berwisata di Indonesia tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan dan Rapat Koordinasi Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah se-Sumatera Selatan semester 1 tahun 2024. Mari kita hitung bersama-sama dengan hitungan mundur ya Bapak dan Ibu. 3, 2, 1. Daerah terkait untuk mendukung dan melakukan kerjasama antar daerah dengan dukungan alokasi anggaran ini sangat penting agar lebih bersemangat. Ekonomi. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga, ketahanan pangan. Program ketahanan ekonomi dengan program kerja. Pertama, optimalisasi penyaluran KUR cluster, optimalisasi penyaluran pembiayaan ultramikro atau UBI, monitoring evaluasi penyaluran KUR, rumah Limas. Limas itu kependekan dari literasi inklusi masyarakat Sumatera Selatan. Selanjutnya adalah Kampung Limas. Yang berikutnya, ini yang sangat luar biasa, adalah One Village One Agent. Ini bekerja sama dengan BUMDes. Di sini kami bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku laku pandai. Kemudian program inovasi lainnya oleh PPAKD Provinsi Sumatera Selatan adalah Markbot. Kelompok Kerja Nasional Dewan Nasional Keuangan Inklusif Pak. Dan alhamdulillah di RPJMN inklusi keuangan masuk lagi sebagai target pemerintah pusat. Dan ini yang barunya Bapak Ibu sekalian sharing di sini Pak. Bappenas sudah confirm nantinya inklusi keuangan akan di-cascade ke daerah Pak. Akan diturunkan ke seluruh provinsi Pak. Sekarang di RPJMD itu tidak ada Pak. Nah nanti akan diturunkan ke daerah. Artinya peran tim percepatan akses keuangan daerah menjadi penting lagi. Saya ingin garis bawahi itu dulu. Sejak tahun nanti 2025 itu akan diturunkan, artinya setiap provinsi akan punya IKU, akan punya target inklusi keuangan. Ini sebelumnya belum ada. Nah, peran TPAKD di mana? Kita lihat lagi flashback di Undang-Undang 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Undang-Undang P2SK. Di dalam Undang-Undang P2SK, pasal 225, pasal 226 itu meng-highlight pentingnya literasi dan inklusi keuangan yang menjadi program utama dari tim percepatan akses keuangan daerah, Pak. Dan nanti amanat dari pasal 225 dan 226 ini akan diturunkan penyusunan sekarang sedang disusun, Pak. Rancangan peraturan pemerintah tentang Komite Nasional Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan atau Komnaslik, yang sebelumnya Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang dipimpin oleh Bapak Presiden, wakilnya adalah Pak Wapres, nanti akan bertransformasi Pak menjadi Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Di dalam RPP tersebut, saya ingin meng-highlight dan juga sharing aja Pak, akan ada penguatan dari TPAKD. Karena Undang-Undang P2SK meng-highlight tentang pentingnya literasi keuangan.
Masyarakat banyak terkena pinjol dan lain-lain. Karena kenapa? Literasi keuangannya rendah, literasi digitalnya rendah. Nah, ini yang akan kita akselerasi. Mengakselerasi itu dengan adanya penguatan dari tim percepatan akses keuangan daerah. Saya nggak tahu nanti kedepannya namanya akan apa, ada penambahan kah tentang literasinya, tapi akan ada penguatan kelembagaan TPAKD, Pak. Tadi jadi di RPJMD-nya nanti akan diturunkan, kemudian akan ada penguatan dari TPAKD, termasuk juga nantinya yang namanya literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen menjadi trilogi pemberdayaan masyarakat ataupun konsumen. Dan itu akan menjadi peran TPAKD ke depannya, menjadi sangat sentral sekali, Pak. Masyarakat terliterasi pasti akan meningkatkan inklusi keuangan, karena akan banyak yang masyarakat menggunakan produk layanan jasa keuangan. Masyarakat makin banyak menggunakan produk keuangan, artinya apa? Tadi kita bicara IPM, kita bicara peningkatan PDRB, peningkatan pertumbuhan, pasti, Pak. Penggunaan kris makin banyak, karena akan meningkatkan perputaran perekonomian. Tapi tidak kalah penting, kita juga harus menguatkan pelindungan konsumennya. Jadi 3 hal itu menjadi kata kunci penting kenapa kita duduk di sini dan menyusun program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di wilayah Bapak Ibu sekalian. Jadi masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan itu harus terliterasi, harus terinklusi, dan harus terlindungi, Pak. Nah, kalau kita bicara kembali lagi TPAKD ini, di tahun 2024 ini dengan tadi ada Undang-Undang P2SK, Pak, dan kita sudah punya roadmap-nya. Tahun 2024 arah program yang akan kita lakukan adalah penguatan penggunaan produk layanan keuangan industri keuangan non-bank. Di sini ada PNM, ya Pak ya, ada Pegadaian. Bapak juga bisa menggunakan juga produk dari BP Tapera untuk perumahan rakyat, asuransi itu bisa dijadikan program dari program TPAKD. Karena program TPAKD tematiknya adalah penggunaan produk layanan industri keuangan non-bank. Nah, di sini juga bisa dilihat, Pak, untuk business matching tadi Pak Riki, Pak Rahmat menjelaskan, saya senang sekali, Pak, kalau nanti bisa berkolaborasi untuk program-program ini. Karena program yang nanti disusun, Pak, Bapak Ibu sekalian, harusnya 14 Januari, Pak, tapi kita perpanjang sampai Maret karena ada penggunaan sistem informasi TPAKD yang baru. Nah, dalam penyusunan program, mohon izin, Pak, mohon izin betul-betul Bapak lihat kebutuhan masyarakat apa. Buatlah program yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari masyarakat di wilayah Bapak Ibu sekalian apa. Produk unggulannya apa? Apa yang perlu diberikan akses kepada masyarakat? Apa kebutuhan dari sisi UMKM, dari sisi masyarakat? Tadi kalau kita bicara pedesaan, perlu ada agen-agen laku pandai, Briling, BNI 46, agen mandi dan lain-lain. Dari Bank Sumsel silakan. Buka yang program tabungan emas. Dari PNM punya Mekar. Dorong itu, Pak. Kemudian juga tadi, kalau kita bicara 2024 itu, nantinya, coba balik lagi, Mbak, yang 2024. Nah, kita ingin Bapak Ibu sekalian di tahun 2024 ini nantinya untuk program business matching tadi Pak Riki dan juga Pak Ahmad menjelaskan bagaimana kita memberikan akses ini dengan melihat sekali lagi kondisi dan sektor unggulan di wilayah Bapak Ibu sekalian apa. TPAKD inilah, Pak, menjadi akselerator Bapak Ibu sekalian menyusun program-program yang nantinya bisa menyediakan memprovide akses layanan bagi UMKM, masyarakat di wilayah remote, penyandang disabilitas, nextnya, nah ini sasaran prioritasnya, Pak, perempuan, pelajar dengan satu rekening satu pelajar. Terima kasih Pak Sekda, itu menjadi program utama di sini. Dan tahun 2024 program satu rekening satu pelajar targetnya 87%, Pak. Tahun ini 85. Jadi kita harapkan di seluruh provinsi Sumatera Selatan, 18 kabupaten kota, pelajarnya sudah memiliki rekening. Kemudian setelah ini tadi kita bicara perempuan, disabilitas juga, Pak, perlu kita sasar karena kita ini sebagai bentuk afirmasi kita kepada saudara-saudara dan teman-teman kita penyandang disabilitas. Di tahun 2024 ekosistem keuangan inklusif ini Pak Rahmat ini bisa dikolaborasikan, Pak. Tadi Bapak punya desa berwakilان, Bank Indonesia juga punya, teman-teman dari lembaga jasa keuangan juga punya. Kita ingin startingnya from the village, Pak. Startingnya from remote area. Kita ingin dari pedesaan. Bank Indonesia punya satu guidance bagus yang subsisten ya, Pak Riki, itu juga bisa kita kolaborasikan. Artinya kita mulai dari desa, karena kita melihat tingkat literasi inklusi yang paling rendah itu adalah dari desa, Pak. Kalau kita garap seluruh desa, dilakukan edukasi oleh teman-teman industri jasa keuangan,
disupport oleh Bapak Ibu sekalian dari Kabupaten Kota, Pemprov, dan juga OJK serta Bank Indonesia dan kementerian lembaga, kita garap semua desa-desanya Pak. Kita lakukan literasi, kita lakukan edukasi. Insya Allah peningkatan literasi di Sumatera Selatan akan semakin cepat diakselerasi. Tentunya juga akan mendorong pemanfaatan produk layanan jasa keuangan termasuk kris dan lain-lainnya, sistem pembayaran. Nah, program EKI ini tahun lalu 2 dan kita harapkan menjadi program di setiap kabupaten kota untuk DPAKD-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian akan bisa memilih desa, kita kolaborasikan, ada lembaga jasa keuangannya. Tadi Pak Rahmat sebutkan program-programnya. Jadi kita buat satu desa itu inklusif Pak, punya peningkatan literasi, juga kita juga pastikan ada akses keuangannya di situ. Kita kenalkan produk layanan keuangan non bank, kita kenalkan pegadaian, kita kenalkan asuransi usaha tani padi, usaha ternak sapi, kita kenalkan PNM dengan program mekarnya yang menyasar perempuan dengan basis kelompok. Itu bisa digarap Pak, dan itulah yang harus menjadi, tadi Bapak saya hanya meriman pada saat penyusunan program TPKD-nya, kita harapkan ada program-program yang memang memberikan dampak, sekali lagi dampak Pak, kata kuncinya itu, bagi masyarakat di wilayah Bapak Ibu sekalian. Ini beberapa program yang nanti bisa menjadi acuan Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya itu cukup banyak Pak untuk bicara program arah strategis 2024. Dan terakhir Pak, ini sedikit highlight juga menjelaskan terkait dengan Gernas BBI BBWI. Tadi diawali Pak Untung sudah menjelaskan, Pak Gubernur juga sudah menjelaskan. Terima kasih 5 atau 6 arahan dari Pak Gub tentang sinergi, kolaborasi, promosi, publikasi untuk Gernas BBI BBWI di wilayah Sumatera Selatan. Itu menjadi penting tadi yang di-highlight oleh Pak Gub. Kami harapkan di seluruh kabupaten kota mohon dukungan supportnya Pak untuk Gernas BBI BBWI ini, dan kita harapkan Pak, insya Allah kalau ada dukungan dari Bapak Ibu sekalian, tahun ini kita bisa mengangkat 1, 2, 3 bahkan seluruh finalis UMKM Champion Gernas BBI asalnya dari Sumatera Selatan Pak. Mohon supportnya Pak. Tahun lalu alhamdulillah Pak, jika tahun lalu ini cerita sedikit Pak ya, di Riau ada 2 UMKM Champion kami yang akhirnya masuk level nasional. Dan tahun ini Sumatera Selatan, saya ingin mohon supportnya Pak Riki, Pak Rahmat, Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian industri jasa keuangan untuk kita kurasi betul, kita dorong UMKM yang ada di wilayah kabupaten kota dan juga Sumatera Selatan ini untuk bisa tembus level UMKM nasional dan jadi best of the best-nya di tahun ini Pak. Mohon supportnya Pak. Jadi targetnya itu Pak. Targetnya saya harapkan ada yang dari Sumatera Selatan menjadi nanti penerima anugerah bangga buatan Indonesia dan juga BBWI di tahun 2024. Nah, sebagai latar belakang tadi sudah dijelaskan, kita punya target Pak. Ini targetnya cukup berat dan juga nanti teman-teman dari Kepala Dinas Pariwisata, UMKM, perdagangan dan lain-lain harus kita kolaborasikan Pak. Harus kita buat program-program yang betul-betul punya impact kepada pelaku UMKM dan bisa mendorong produk dalam negeri khususnya di Sumatera Selatan ini dan juga mendorong wisata di Sumatera Selatan. Target ini bisa kita capai kalau dengan ada kolaborasi dan juga support tentunya dari seluruh pihak yang ada di ruangan ini. Kita sudah kick off, artinya kick off ini Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya seremonial, tapi inilah starting awal kita untuk bisa bergerak 3 bulan ke depan menghasilkan pelaku UMKM yang memang bisa kita pastikan dan tangguh untuk kita bisa jadikan UMKM champion di tahun ini. Ini targetnya Pak, timelinenya 26 kita kick off seremonial ya, tapi bukan seremonial, tapi setelah inilah yang harus kita betul-betul mohon dukungan Bapak Ibu sekalian di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan juga seluruh OPD terkait. Maret sampai April kita akan ada program pelatihan Pak, sekitar 7 atau 8 program pelatihan secara hybrid. Di bulan Mei nanti ada produk matching, bisnis matching tentu dari Bank Indonesia, dari DJPB dan juga industri jasa keuangan sangat penting di sini, tentunya peran OPD juga. Dan harvesting di bulan Juni ini kita harapkan Pak Sekda bisa dikolaborasikan dengan ataupun dengan program-program lainnya supaya nanti bisa lebih masif dan juga setiap waktu itu ada kegiatan-kegiatan yang terisi.
Kita harapkan nanti akan menjadi puncak betul di harvesting ini dan menghasilkan satu kegiatan Gernas BBI itu memang memberikan dampak positif kepada masyarakat di wilayah Sumatera Selatan. Terakhir Pak Sekda, masak tekwan di dalam panci paling enak dimakan di jembatan Ampera. TPKAD, Gernas BBI, BBWI menjadi kunci untuk masyarakat Sumatera Selatan yang sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Nanti Santi Sanjung. Terima kasih Pak Edwin. Bapak Ibu saya hormati, kita sudah mendengarkan 3